yang sama dengan dunia menangani masalah. Ntar dulu deh. Oke. Kita harus menggunakan seluruh kuasa pikiran untuk mempelajari Alkitab dan mengerahkan pengertian kita untuk mengerti sejauh yang dapat dipahami manusia fana. Perkara-perkara yang dalam mengenai Allah. Namun kita tidak boleh lupa bahwa penurutan dan kepatuhan seorang anak adalah yang menangani masalah-masalah falsafah. Kita tidak boleh mempelajari Alkitab dengan bergantung kepada diri sendiri, sebagaimana yang dilakukan banyak orang dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan. Tetapi dengan bergantung kepada Allah di dalam doa dan dengan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk mengetahui kehendaknya, kita harus datang dengan roh kerendahan hati dan dapat diajar untuk memperoleh pengetahuan dari yang agung itu. Jika tidak, malaikat-malaikat jahat akan membutakan pikiran kita sedemikian rupa dan mengeraskan hati kita sehingga kita tidak akan dipengaruhi oleh kebenaran itu. Orang-orang Yahudi lambat dalam menyesuaikan dengan perubahan, perkembangan tuntutan Tuhan dibandingkan dengan orang-orang kafir yang mau bergabung. Pada umumnya, orang-orang Yahudi yang bertobat cenderung tidak bergerak cepat sebagaimana jalan yang dibuka Allah bagi mereka. Dari hasil pekerjaan para rasul, di antara orang-orang kafir telah terbukti bahwa pertobatan di antara orang-orang yang terakhir ini jauh melebihi dari jumlah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi merasa takut jika pembatasan hukum dan upacara-upacara mereka tidak diwajibkan terhadap orang-orang kafir sebagai suatu syarat keanggotaan jemaat, yang menjadi ciri khas kebangsaan orang-orang Yahudi, yang telah menjadikan mereka menjadi satu bangsa yang berbeda dari semua manusia, yang akhirnya lenyap dari antara mereka yang telah menerima pekabaran Injil itu. Orang-orang Yahudi selalu menyombongkan diri mereka atas ketetapan pelayanan-pelayanan ilahi. Dan banyak dari mereka yang telah bertobat kepada iman dalam Kristus masih tetap merasa bahwa semenjak Allah telah satu kali dengan nyata menggarisbawahi tata tertib kebaktian orang-orang Ibrani, sudah pasti tidak mungkin bagi dia kan suatu kuasa perubahan dalam kekhususan apapun. Mereka meminta dengan tegas bahwa hukum-hukum Yahudi dan upacara-upacaranya harus dimasukkan ke dalam tata cara agama Kristen. Mereka lambat untuk mengerti bahwa semua persembahan korban yang telah ada menjadi lambang pendahuluan kematian anak Allah, dalam mana lambang ia bertemu dengan yang sesungguhnya, dan setelah itu tata cara dan dispensasi upacara-upacara hukum Musa tidak lagi mengikat. Catatan, gambaran mengapa orang-orang Israel yang tua-tua dahulu mayoritas gugur digantikan yang anak-anak yang lahir di perjalanan, suatu nasihat bagi kita juga di akhir zaman ini. Jangan sampai kita yang lebih lama di dalam kebenaran ini, oleh karena lambatnya kita menyesuaikan diri, akhirnya digantikan dengan mereka yang baru di dalam kebenaran. Setan akan mencegah mereka untuk mengadakan persiapan kepada hari itu. Hanya mereka yang menjadi pelajar Alkitab yang tekun dan rajin, serta yang telah menerima kasih kebenaran, yang akan dilindungi dari penipuan yang hebat yang menawan dunia ini. Oleh kesaksian Alkitab, mereka ini akan mengenali penipu itu dalam penyamarannya. Ujian akan datang kepada semua orang. Oleh penyaringan pencobaan, orang-orang Kristen sejati akan nyata. Apakah umat Allah sekarang berdiri teguh di atas firman-Nya, sehingga mereka tidak akan tunduk kepada bukti-bukti yang berdasarkan panca indera mereka? Dalam kemelut yang seperti itu, apakah mereka mau bergantung kepada Alkitab dan hanya kepada Alkitab saja? Jika mungkin, setan akan mencegah mereka untuk mengadakan persiapan kepada hari itu. Ia akan mengatur masalah-masalah sedemikian rupa sehingga menghalangi jalan mereka, menjerat mereka dengan harta-harta duniawi, menyebabkan mereka memikul beban yang berat dan melelahkan, sehingga hati mereka dipenuhi dengan segala urusan kehidupan ini
dan hari pencobaan itu boleh datang menimpa mereka seperti datangnya seorang pencuri. Setan menuntut banyak orang untuk mempercayai bahwa Allah akan mengabaikan ketidaksetiaan mereka dalam masalah-masalah kecil dalam kehidupan. Setan menuntut banyak orang untuk mempercayai bahwa Allah akan mengabaikan ketidaksetiaan mereka dalam masalah-masalah kecil dalam kehidupan. Tetapi Tuhan menunjukkan dengan perlakuannya kepada Yakub bahwa ia sekali-kali tidak membiarkan atau mentoleransi kejahatan. Semua orang yang berusaha memaafkan atau menyembunyikan dosa-dosanya dan membiarkannya tinggal tetap berada dalam kitab-kitab di sorga, yaitu yang tidak diakui dan tidak diampuni dosanya, akan dikalahkan oleh setan. Semakin tinggi profesi mereka, semakin terhormat kedudukan mereka, semakin menyedihkan keadaan mereka pada pemandangan Allah. Dan semakin pasti kemenangan musuh besar itu. Mereka yang menunda-nunda persediaan pada hari Allah itu tidak dapat lagi memperoleh persiapan itu pada masa kesesakan. Kepada suatu masa selanjutnya tidak ada pengharapan bagi orang-orang yang seperti itu. Banyak orang yang tertipu mengenai keadaan mereka yang sebenarnya di hadirat Allah. Mereka memuji dirinya sendiri atas perbuatan-perbuatan salah yang mereka tidak lakukan dan lupa untuk menghitung perbuatan-perbuatan baik yang mereka lalai melakukannya. Tidak cukup menjadi pohon saja di kebun Allah. Mereka harus memenuhi harapannya oleh mengeluarkan buah-buah. Tuhan meminta pertanggungjawaban atas kegagalan mereka mengeluarkan yang baik, yang sebenarnya mereka dapat lakukan melalui anugerahnya yang menguatkan mereka. Dalam kitab-kitab sorga, mereka tercatat sebagai penghalang di tanah kebun itu. Namun golongan ini tidak berarti tanpa harapan sama sekali. Kepada mereka yang telah meremehkan kemurahan Allah dan menyalahgunakan anugerahnya, pengasih yang panjang sabar itu masih tetap menghimbau. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hei kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari itu adalah jahat. Oke, kita kembali ke atas. Yang menarik dari ayat pendahuluan ini adalah jangan gunakan metode yang sama dengan dunia menangani masalah. Ya, jadi kalau seperti pemaparan Saudara Ren ya 2 minggu yang lalu, kalau kita melihat sekarang yang terjadi peperangan itu, maka kita memikirkan dari kacamata analisa ya orang dunia, maka itu diambil oleh Davidian dari pihak Wako bahwa itulah perang dunia ketiga. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa mempelajari Alkitab. Ya, terima kasih Saudara Victor. Tadi saudara-saudara sudah mengikuti ya. Renungan pendahuluan ini nyambung dengan apa yang saya tadi sampaikan di dalam intro. Ya, jadi kita bagi dalam beberapa bagian yang diwarna biru. Ya, yang pertama sengaja kami tampilkan adalah jangan menggunakan metode yang sama dengan dunia menangani masalah. Ya, kita coba lihat di sini. Kenapa ini kita perlu tampilkan? Karena tidak dipungkiri saudara-saudara sekalian, kita ini setelah dari Advent menjadi Davidian, ya khususnya di dalam pendidikan 3,5 tahun kita, kita ini adalah contoh saingan dari bangsa orang-orang murid-muridnya Yesus. Yaitu apa? Walaupun mereka sudah belajar bersama-sama Yesus 3,5 tahun, mereka itu ternyata mempunyai pemahaman-pemahaman yang juga masih dia bawa ketika mereka belum belajar bersama Yesus. Ya, mereka masih juga menggunakan pemahaman-pemahaman yang dipunyai oleh orang-orang Yahudi. Ya, padahal pemahaman itu tidak pernah sama sekali diajarkan oleh Yesus, yaitu tentang bahwa kalau Mesias itu datang, ia akan mendirikan kerajaannya di dunia.
Kehadirannya akan melepaskan belenggu bangsa Israel daripada penjajahan Romawi. Itu belum pernah terucap oleh Yesus. Kita bisa baca semua perjalanan Yesus selama berada di dunia. Tidak pernah Yesus mengajarkan itu. Tapi itu masih saja ada di dalam pikirannya rasul-rasul, di dalam pendidikan kebiasaan. Nah, karena kita juga contoh saingan daripada si rasul-rasul ini, maka jangan heran kalau bukan sebagian, hampir semuanya di kita, ya, yang masih mendapatkan pendidikan sampai di 3,5 tahun, ya, kita juga masih menggunakan metode-metode yang sama dengan bagaimana rasul-rasul ini dahulu masih juga mempunyai metode-metode berpikir yang sama sebelum dia mempelajari bersama-sama dengan Yesus kebenaran sekarang. Ya. Jadi jangan heran kalau kita pada saat sekarang ini masih juga banyak yang menggunakan metode-metode yang sama yang dipakai oleh rasul-rasul di dalam pendidikan 3,5 tahun. Nah, maka itu tulisan ini saya dengan Victor tampilkan tujuannya untuk membuka pikiran kita bahwa marilah kita saksikan di hadapan kita, khususnya teman-teman kita yang rajin melihat di Facebook, ya, kita melihat bagaimana metode yang sama yang dari bagaimana dunia menangani suatu masalah itu ternyata masih juga diterapkan oleh orang-orang yang katanya sudah mengaku pemegang-pemegang kanan pada waktunya, yaitu tongkat gembala. Ya, nah dari sana khususnya setelah kita mendapatkan petunjuk tulisannya nyawa ini, kita jadi sadar bahwa ini adalah bagian-bagian yang harus kita benahi setelah kita sudah menyelesaikan pendidikan 3,5 tahun. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, jangan pernah mengira bahwa apa yang kita telah jalani perjalanan kerohanian kita dari Protestan pindah ke Advent, di Advent kita sudah menerima tongkat apa nyawa, itu setelah itu kita sudah beranjak pindah ke Pikuté, kita sudah belajar sekian puluh tahun, ya, kita jangan pernah berpikir bahwa metode-metode yang kita pakai dalam menilai, dalam menjawab sesuatu masalah, menganalisa masalah, itu adalah sudah tepat. Tidak ada yang salah di dalam cara-cara kita yang dahulu itu. Ya, jangan kita pernah menilai segala sesuatu yang sudah lama kita terapkan, sudah lama kita percayai, itu tidak akan pernah berubah. Ya, nanti kita akan baca di bawah. Tadi Victor sudah ceritakan bagaimana orang-orang Israel yang tua-tua itu betapa akhirnya mereka gugur semuanya. Lebih banyak orang kafir yang mudah menjadi anggota-anggota baru yang akhirnya menjadi orang-orang yang dipandang layak dibandingkan orang-orang Israel yang tua-tua itu. Ya, nanti di bagian yang kedua kita bisa lihat itu kenapa? Karena kita ini sudah cukup lama belajar, sudah dari Advent, sudah menjadi obedient. Kita mengira bahwa metode-metode cara belajar kita menilai, membuat kesimpulan, ya, menganalisa segala sesuatu, kita pikir itu semuanya sudah benar. Ya, sebagian daripada kita menggunakan kecerdasan yang kita miliki sendiri. Kita kurang mempercayai atau kurang menonjolkan apa yang ditampilkan oleh, kurang mendahulukan tulisan yang benar. Ya, kadangkala kita punya pengertian kita lebih kita tampilkan di depan dibandingkan tulisan-tulisan yang ada di tertulis. Itu yang selama ini masih juga kita terapkan. Ya, nah dari bacaan ini semoga kita sudah banyak berubah karena kita sudah masuk dalam kelas 40 hari. Mari kita baca pelan-pelan yang di highlight kita. Ya, kita harus menggunakan seluruh kuasa pikiran untuk mempelajari Alkitab. Ya, kalau sampai Nyonya White mengatakan kita harus menggunakan seluruh kuasa pikiran untuk mempelajari Alkitab, artinya apa? Ya, sebaliknya, kita belum sepenuhnya menggunakan kuasa pikiran untuk mempelajari Alkitab. Ya, lanjut yang berikutnya.
dan mengerahkan pengertian kita untuk mengerti sejauh yang dapat dipahami oleh manusia fana. Jadi kita disuruh gunakan secara maksimal seluruh talenta-talenta yang Tuhan telah karuniakan kepada kita untuk mempelajari Alkitab. Ya, artinya perkara-perkara yang dalam. Jadi artinya selama ini banyak yang kita tidak menggunakannya secara maksimal, ya, dalam hal untuk mengenali perkara-perkara yang dalam, kita belum menggunakannya secara maksimal. Ya, kita terus. Hal-hal sulit di dalam Alkitab tidak pernah dapat diatasi dengan metode yang sama yang digunakan. Ya, hal-hal yang sulit dalam Alkitab tidak pernah dapat diatasi dengan metode yang sama yang digunakan menangani masalah-masalah falsafah. Ya, nah kita lihat bagaimana orang dunia itu menilai-nilai kan semua pakai ilmu-ilmu falsafah, pandangan-pandangan hidup. Ya, makanya itu banyak orang tokoh-tokoh senior yang lebih didengar kalau dia memberikan suatu penilaian-penilaian tentang perang lah, tentang apa ilmu pengetahuan lah, tentang perkembangan apa demografi lah, kependudukan lah. Itu banyak menggunakan pandangan-pandangan dari orang. Dan metode itu ternyata beberapa dari antara kita calon-calon 144.000. Saya nggak bicara lagi orang Advent, saya bicara pada calon-calon 144.000. Ternyata masih menggunakan metode-metode yang sama. Kita tidak boleh mempelajari Alkitab dengan bergantung kepada diri sendiri sebagaimana yang dilakukan banyak orang dalam bidang ilmu pengetahuan. Ya, nah, artinya dalam hal ini White menyoroti bahwa banyak orang-orang itu mencampur adukkan seperti yang kita kemarin sudah diskusikan dalam hal mengenai menilai apakah yang terjadi sekarang di Gaza, ya, itu ada terjadi peperangan antara Israel, ya, dengan Hamas. Banyak di antara kita yang sudah ngaku-ngaku pemegang tongkat Tuhan ternyata masih juga bisa terkecoh, ya. Mereka benar-benar tidak terlalu memperhatikan petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Ellen G. White dan Victor Huta tentang perang tersebut. Padahal setelah kita dalami, sangat jelas bahwa faktor-faktor yang menunjukkan bahwa apakah itu mengarah kepada perang dunia ketiga, perang Raja Utara atau Raja Selatan, pada dasarnya belum terpenuhi di dalam kondisi peperangan yang sekarang sedang terjadi. Tapi alangkah sedihnya, mengapa orang-orang yang ngaku-ngaku pemegang pekabaran tongkat sekarang ini, dan mereka menempati posisi terbesar dari seluruh kelompok-kelompok Davidian di dunia, mereka malah sepakat dengan penilaian-penilaian, pandangan-pandangan dari masyarakat-masyarakat di luar yang notabene dia tidak pernah baca Tongkat Gembala, tidak pernah baca Victor Hugo. Alangkah sedihnya, ya. Artinya apa? Artinya kata-kata Nyonya White ini bukan ditemukan di dalam diri kita, ya, tetapi ditemukan di dalam dirinya kelompok-kelompok yang terbesar dari kelompok Davidian, yaitu wakil Texas. Dan beberapa teman-teman yang kemarin kita juga tampilkan beberapa foto-foto, screenshot dari yang mereka posting di Facebook. Ya, jadi terlihat posisi kita dan posisinya mereka. Siapa yang sesuai dengan roh yang membimbing Ellen G. White dan siapa yang sesuai dengan roh yang sama dengan orang-orang dunia menilai segala permasalahan. Ya, saudara-saudara sudah bisa lihat sekarang. Apakah saudara sepakat dengan mereka, ataukah saudara sepakat dengan apa yang kita sudah pelajari 2 minggu yang lalu? Ya, kalau saudara melihat dari tulisan ini, saudara bisa menentukan siapa yang dibimbing oleh roh Ellen G. White, siapa yang tidak dibimbing oleh roh Ellen G. White. Ya, kita lanjut. Kita harus datang dengan roh kerendahan hati dan dapat diajar untuk memperoleh pengetahuan dari yang aku ada
yang agung itu. Nah, dari kata-kata yang hitam terakhir ini, kita bisa lihat bahwa hanya orang-orang yang mau rendah hati saja ya yang dikatakan akan mau memperoleh pengetahuan dari yang aku ada yang agung itu. Artinya orang-orang yang lain ya, orang-orang yang masih mau menggunakan metode-metode yang sama dalam menilai masalah falsafah ya, artinya orang-orang ini tidak mempunyai kerendahan hati. Ini kata-kata Ellen G. White, bukan kata-katanya saya. Jadi kita boleh berbangga hati dalam kutipan ini menunjukkan bahwa kita yang tidak menggunakan metode-metode yang seperti manusia pakai, ya, artinya kita dikatakan sebagai orang-orang yang rendah hati. Nah, nyambung dengan pelajaran 3,5 tahun dan 40 hari daripada contohnya murid-muridnya Yesus, maka kita boleh berbangga hati. Artinya dari apa yang tertulis di dalam KA 630.3 ini menunjukkan bahwa kitalah orang-orang yang sudah layak dikategorikan sebagai murid-murid yang telah memasuki pendidikan 40 hari. Ya. Karena kedua-duanya ini masih ada pada hari ini, yaitu siswa 3,5 tahun dan siswa dari 40 hari. Maka itu kita sekarang harus buka mata karena kedua-duanya ini ada. Belum ada penyingkiran, ya. Hanya cuman ada dibuatkan ikatan-ikatan, ya. Nah, kita masuk dalam ikatan yang mana? Ya, dari kutipan ini kita bisa lihat kita masuk dalam ikatan yang mana. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang berikutnya ini seperti tadi Victor juga sudah tunjukkan kepada kita, kutipan ini sangat luar biasa menurut saya, ya. Dan kutipan ini membuka kepada kita bahwa saudara-saudara, kenapa orang-orang yang baru dan orang-orang yang lama, ya, dari generasi ke generasi selalu lebih mudah orang yang baru menerima kebenaran-kebenaran yang ditawarkan dibandingkan orang-orang yang lama, ya. Ini dicontohkan dari Ellen G. White, boleh geser ya? Ini dicontohkan sama Ellen G. White dari tulisan Nyonya White, ya. Kita lihat bahwa di dalam tulisan ini diperlihatkan bahwa kesulitan bagi orang-orang Yahudi yang tua, ya, dibandingkan oleh orang-orang yang menggabungkan belakangan, ya. Ini salah satu contohnya dari orang-orang kafir yang terbukti bahwa pertobatan di antara orang-orang yang terakhir ini jauh melebihi dari jumlah orang Yahudi, ya. Artinya dibilang orang kafir ini, artinya orang-orang yang menggabungkan diri dengan orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang yang di dalam perjalanan itu ternyata lebih banyak orang-orang yang bukan orang Yahudi pada dasarnya, ya, orang-orang yang lahir di pertengahan. Jadi mungkin adalah orang-orang yang hasil percampuran, yang tidak murni orang Yahudi. Ini adalah hasil percampuran, ya. Sebagaimana si siapa Musa dan istrinya itu kan apa orang Ethiopia, bisa jadi anaknya Musa lah atau orang-orang yang seperti Musa dan istrinya lah yang mempunyai keturunan yang nanti akan menggantikan mereka. Dan mereka lebih mudah menerima tuntutan-tuntutan Tuhan daripada orang-orang Yahudi ini. Kita baca yang di bagian bawahnya itu, ya. Bella boleh geser deh. Nah, kita lihat di dalam KR 60.2. Di situ dikatakan, kesulitan bagi orang-orang Yahudi ini adalah dia mempunyai kesombongan. Padahal kalau kita mau evaluasi sebenarnya mereka nggak sombong, mereka hanya manusia-manusia biasa yang seperti kita juga. Yaitu apa? Kita nggak memandang bahwa praktek-praktek beragama kita yang sudah sekian lama itu tidak salah. Mereka meminta, menuntut bahwa semua yang sudah mereka praktekkan dan mereka kira itu tidak ada yang salah, itu juga harus tetap dimasukkan di dalam tata cara agama Kristen, ya. Nah, itu. Jadi mereka minta bahwa pada saat mereka nanti sampai di tanah Kanan,
cara-cara yang mereka biasa sudah lakukan berpuluh-puluh tahun, ya yang sudah menjadi budaya ya bagi mereka, mereka minta itu tetap dilakukan. Padahal itu sudah merupakan satu pelanggaran-pelanggaran yang membuat Tuhan menolak sekian banyak bagian besar daripada orang-orang Yahudi. Mereka nggak sadar bahwa membuat mereka banyak yang jatuh di dalam perjalanan ada karena mereka mempertahankan praktek-praktek itu. Dan itu yang membuat mereka banyak yang jatuh. Harusnya mereka mau meninggalkan semua praktek-praktek yang seperti itu. Nah, dari tulisan ini, ya, Ellen G. White mengingatkan kepada kita, ingat semua ini ditulis bagi kita dan anak cucu kita sampai bukan sampai sama-sama. Tapi ini sesuai dengan apa Timotius ya. Timotius berapa tuh yang dikatakan semua ini dicatat di Alkitab untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Ya, nah, jadi artinya kita yang sudah lama di dalam dunia ini, pada saat ini terus terang kita belum melihat calon-calon 144 itu siapa yang akan muncul. Kita termasuk saya, keluarga Terinate, keluarga apa Stella, Oi, ya, Tante Siana, Om Eki, kita Om Haryanto, apalagi Om Haryanto lebih senior lagi. Kita adalah bagian dari orang-orang yang sudah lama di dalam dunia. Ya, kita adalah orang-orang yang sudah lama. Walaupun kita sudah melewati silih berganti orang-orang yang jatuh di perjalanan, kita sudah melihat kejatuhan-kejatuhan orang-orang itu. Tapi jangan lupa, ya, jangan lupa, jangan kita besar kepala bahwa karena kita masih tetap bertahan, kita kira praktek-praktek kita yang lama itu sudah benar sehingga kita mau terus saja mempraktekkan semua kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Di dalam periode 40 hari pendidikan sekarang ini, maka sekarang kita ditugaskan untuk membuka-buka kembali, membaca-baca ulang lagi semua tulisan-tulisan yang selama ini sudah kita pelajari. Sekarang waktunya kita membuka kembali, menggali lebih dalam lagi. Bukan berarti apa yang sudah kita pahami dahulu, kita boleh teruskan. Kita harus terus haus dan lapar akan kebenaran. Dan dari sana kita bisa lihat, oh ternyata ada hal-hal yang selama ini sudah kita teruskan, kita lakukan, harus kita perlahan-lahan kita ubah. Ya, walaupun semua itu tidak menjatuhkan kita, sebagaimana teman-teman kita yang sudah jatuh, tapi bukan berarti itu tetap layak untuk kita pertahankan. Karena ujian yang paling terakhir itu akan berpotensi terpengaruh kalau kita tidak mau melakukan meninggalkan semua praktek-praktek kita yang masih belum layak. Ya, nah ini pelajaran ini mau menunjukkan kita pun juga harus sama sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nina. Kita harus seperti orang-orang yang baru, rela menjadi manusia baru, rela meninggalkan semua praktek-praktek kita yang lama. Ya, tetapi untuk mau meninggalkan praktek-praktek kita yang lama, maka syaratnya apa? Syaratnya adalah seperti yang tadi paling pertama di atas. Apa Dela geser dulu paling atas Del? Yang paling atas. Ya, kita harus menggunakan seluruh kuasa pikiran untuk mempelajari Alkitab dan mengerahkan pengertian kita untuk mengerti sejauh yang dapat dipahami manusia fana perkara-perkara yang dalam mengenai Allah. Jadi untuk kita bisa mau meninggalkan manusia lama kita yang membuat bangsa Yahudi dahulu itu sulit bisa menang, digantikan oleh orang-orang yang baru muncul, ya, maka supaya kita bisa juga mengimbangi orang-orang yang baru muncul ini, kita harus menggunakan kuasa pikiran kita untuk mempelajari Alkitab dan mengerahkan pengertian kita untuk sampai tiba di dalam tahapan mengerti, ya, sejauh yang dapat dipahami oleh manusia fana. Jadi sejauh yang dapat kita mampu dapatkan. Kira-kira seperti itu ya.
Dila boleh digeser lagi ke bawah, Dila. Dila geser lagi ke tempat tadi. Jadi ingat saudara-saudara sekalian, kita semua orang-orang yang cukup senior di dalam Davidian, jangan kita merasa diri, wah saya lebih tahu dari kalian. Kalian ini anak baru. Ya, oke, kita lanjut. Karena nanti kalau bermunculan yang 1.000 sehari, jangan sampai dia menggantikan posisi kita. Ya, tadi kita udah baca banyak orang-orang kafir yang menggantikan. Ya, banyak manusia orang-orang kafir katanya orang-orang yang baru bergabung menggantikan orang yang jangan sampai yang 1.000 sehari yang nanti muncul di depan itu menggantikan posisi kita. Dan sedihnya posisi kita digantinya setelah kita di ujung. Kalau kita digantinya dulu-dulu sih nggak apa-apa. Kalau sudah sampai di ujung, kita sudah banyak meninggalkan ini, meninggalkan itu, meninggalkan banyak hal. Ternyata kita nggak menang juga. Aduh. Ini mau tanya dulu, Cok, bisa nggak? Ya, silakan sambil jalan boleh. Tadi kan ada bicara soal 1.000 sehari itu. Ya, Ya, jadi 1.000 sehari itu kan terjadi sebelum 144.000 di Meterai ya. Ini aku lagi mau inget-inget nih. oh ya, Ya, jadi ya, 1.000 sehari itu terjadi sebelum 144.000 di Meterai. Nah, oke. yang tadi yang dibicarakan sama Rain itu, jangan sampai posisi kita yang sudah jatuh bangun tergantikan oleh mereka, ya kan? Karena mereka itu, kalau dilihat dari tulisan ini, orang-orang yang tidak terlalu kaku seperti orang Yahudi, Ya, kafir yang lebih mudah menerima pekabaran itu, istilahnya. Ya, segala kalau dalam jenis. bahasa-bahasa yang kita sudah pelajari, mereka adalah orang-orang yang mampu mengabarkan Injil. Apakah begitu, Cok? Ya, selain dia mampu mengabarkan Injil, tapi yang jelas dia mampu merubah dirinya menjadi sesuai daripada tuntutan Tuhan. Ya, itu yang paling utama. Karena tuntutan daripada Tuhan adalah bagaimana menjadikan semua tuntutan itu hidup di dalam pengalaman beragama kita. Ya, kita ini banyak hanya menjadi pendengar-pendengar. Nanti kita akan Pendengar, bahas. ya pendengar. Kita banyak yang hanya jadi pendengar-pendengar, tapi kita jadi tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, orang-orang yang baru ini dia tidak banyak tawar-tawar, ya, tidak banyak tawar-tawar. Dia sangat cepat menerima tuntutan dan dia dengan cepat juga secara rela meninggalkan semua praktek-praktek beragama yang sudah mereka lakukan. Ya, sedangkan kita terlalu banyak tawar-tawar, ya, sehingga tawar-tawar ini menunda kita untuk menjadi calon-calon yang layak, sehingga perlahan-lahan itu akan menjadi batu sandungan bagi kita. Apalagi kalau terus saja ada yang dipertahankan, tidak mau ditinggal. Ya, kita baca yang di bawah persiapan ya. Nah ini kita lihat. Kita baca lagi. Hanya mereka yang menjadi pelajar Alkitab yang tekun dan rajin serta yang menerima kasih kebenaran yang akan dilindungi dari penipuan yang hebat menawan dunia. Jadi bukan berarti kita sudah lama di Davidian, terus pasti dijamin terlindungi. Kalau kita sudah lama di Davidian hanya karena misalnya bapak kita Davidian, atau kakek kita Davidian, atau om kita Davidian, paman kita lah, atau siapapun, terus kita mengira, oh saya sudah pasti lama. Salah besar. Kan di sini dikatakan hanya mereka yang menjadi pelajar Alkitab. Jadi bukan anaknya si ini, omnya si apa, ponaannya si ini atau siapa. Tidak ada kata-kata itu dibunyikan demikian. Bunyinya hanya menjadi pelajar Alkitab yang tekun dan rajin. Ya, setelah serta yang telah menerima kasih kebenaran yang akan dilindungi dari penipuan yang hebat menawan dunia ini.
Jadi artinya apa kata-kata Nyonya ini? Kata-kata Nyonya ini mau menunjukkan bahwa akan ada penipuan yang hebat di depan ini. Dan penipuan ini jangan kita sangka ini adalah kesusahan Yakub. Ya, mungkin di antara kita banyak mengeluh itu kesusahan Yakub. Tidak, saudara-saudara sekalian. Setelah kita belajar dalam 40 hari, di dalam kelas 40 hari, kita ternyata sadari bahwa kesusahan Yakub itu bukan sesuatu yang bahaya. Walaupun itu bahaya, tapi sudah dijamin ya bahwa tidak ada yang kalah. Ya, tidak ada yang 144.000 akhirnya ya yang selamat hanya 120 orang, yang 120.000. Kenapa? Yang lainnya gugur. Jadi nggak jadi 144.000. Iya nggak jadi karena jatuh di tengah jalan. Nggak ada saudara. Dari apa yang kita sudah pelajari sejauh ini, tidak ada satu tulisan pun yang menunjukkan dari 144.000 itu berkurang jumlahnya karena ada yang jatuh karena kesusahan Yakub. Jadi jangan kita menilai kalau ada bacaan-bacaan begini, kita mengira bahwa itu kesusahan Yakub. Ini ada ini adalah petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita bahwa akan ada satu ujian yang besar, yang hebat ya sebelum kesusahan Yakub itu. Dan itulah yang harus kita awasi, kita waspadai karena itu yang berpotensi sekali menggugurkan kita. Nah, dari tulisan ini terlihat ya hanya kepada orang-orang yang tidak tekun dan tidak rajin sebagai pelajar-pelajar Alkitab ya yang akan jatuh di dalam penipuan. Penipuan yang mana ini? Artinya bukan jatuh karena nggak mau meninggalkan yang seperti tadi ya, tidak mau meninggalkan manusia lamanya atau apa. Ini ada ujian yang akan terjadi di depan ya. Jadi ada dua yang kita harus hadapi di dalam perjalanan ini. Yang satu adalah berperang dengan diri kita sendiri, ya, yaitu menjadi manusia yang baru. Dan yang kedua kita akan berhadapan dengan adanya penipuan. Yang satunya dari dalam diri kita sendiri, yang tadi kita bicara, yang sehingga orang-orang kafir lebih mendahului orang-orang yang baru lebih mampu merebut posisi kita karena kita tidak mau meninggalkan manusia lama, banyak banyak beban-beban lama kita pertahankan, ada dosa-dosa kesayangan. Nah, tulisan yang berikut ini ada ujian dari luar dari diri kita. Ya, ujian ini hanya bisa dimenangkan kalau kita mau tekun dan rajin. Ya, itu janjinya Nyonya White, janji Tuhan melalui Nyonya White adalah seperti ini. Jika mungkin, ini dia bilang, jika mungkin setan akan mencegah mereka untuk mengadakan persiapan pada hari itu. Ia akan mengatur masalah-masalah sedemikian rupa. Jadi artinya penipuan yang setan akan buat ini bukan untuk orang di zamannya Ellen G. White. Karena Ellen G. White tidak hidupnya tidak tiba sampai di hari itu. Ya, jadi orang-orang di zamannya Victor Hugo pun juga tidak hidup sampai di hari itu. Jadi janji kata-katanya nyawa, peringatannya nyawa itu berlaku bagi orang-orang yang akan hidup sampai tiba saat dari hari itu. Ya, jadi ingat ini petunjuknya nyawa ini harus kita renungkan karena ini adalah petunjuk yang berlaku positif bagi kita yang akan menghadapi hari itu, bukan bagi nyawa, bukan bagi Victor, tapi bagi orang hidup hari itu. Ya, bagi orang yang akan tetap hidup sampai di hari itu. Ya, ingat ada penipuan yang hebat yang menawan dunia. Penipuan apa itu? Beruntungnya kita sudah belajar 2 minggu yang lalu bahwa ada ujian yang terakhir. Ya, sementara yang kita pelajari ini ujian yang paling terakhir sebelum kesusahan Yakub. Karena kesusahan Yakub itu sudah pasti menang. Jadi nggak perlu jadi ujian. Ya, itu sudah menjadi suatu kepastian menang. Makanya kalau kita lihat dalam upacara bayangan itu dimasukkan di dalam 7 hari Paskah atau 7 hari pesta Tabernakel. Ya, artinya apa? Kan kesusahan itu berada di dalam sebuah pesta. Artinya apa? Artinya mereka ini sebenarnya sudah menang. Makanya di dalam dikategorikan di dalam sebuah pesta.
Kalau masih ada yang jatuh di sana ya tidak dikatakan pesta. Gitu. Ya, kita lanjut. Nah, Satan menjatuhkannya dengan apa itu? Nah, penipuannya itu kalau yang di atas itu akan ada penipuan yang besar, yang di bawah dia akan menjatuhkan kita dengan berbagai masalah-masalah. Ya, jadi ujian kita tuh banyak banget. Musuhnya dari dalam diri kita sendiri, terus ada ujian penipuan yang hebat yaitu dari konfederasi yang kita sudah pelajari, terus ada lagi dari berbagai halangan-halangan masalah-masalah ya, yaitu menjerat mereka dengan harta-harta dunia. Ya, jadi dibikin kita makmur. Ingat, kemakmuran itu suatu kutuk bagi umat Allah. Ya, di dalam pembelajaran kita yang beberapa waktu yang lalu, kita kira kalau kita dapat berkat, dapat harta, wah ini Tuhan yang memberkati. Salah besar, salah besar. Di zaman periode mendekati pintu kasihan tertutup ini, kalau kita tiba-tiba jadi kaya raya, itu bukan Tuhan yang berkati kita. Ya, karena harta itu membuat kita akan teralihkan perhatian. Ingat, kalau sampai kita punya harta berlebih dan kita perhatian kita berkurang kepada Tuhan, ingat, artinya harta itu bukan dari Tuhan. Ya, artinya itu adalah jerat yang seperti dikatakan Ellen di sini. Ya, terus harta dan juga memikul beban yang berat dan melelahkan. Jadi artinya baik itu kekayaan maupun juga kesusahan hidup itu adalah jerat-jerat yang setan ciptakan supaya orang mengalihkan persiapan. Sehingga hati mereka dipenuhi dengan segala urusan kehidupan ini. Dan hari pencobaan itu boleh datang menimpa mereka seperti datangnya seorang pencuri. Ya. Jadi seperti pencuri, saudara. Saya yang kurang tahu kalau seperti pencuri ini, kalau kita sudah tahu time waktunya, apakah seperti pencuri juga atau tidak, saya kurang tahu. Tapi yang jelas ini bisa jadi pengaruh. Ya. Oke, Kan itu, Cok, baik. jangan salah loh. Nyonya White pada saat menulis ini, dia nggak tahu Hmm. nubuatan tentang apa time setting loh. Ya, bisa Jadi jadi. kalau dia tulis itu sebagai pencuri, ya memang pada saat itu yang namanya kerajaan Daud itu dia nggak tahu datangnya kapan. Ya. Nah ini, Cok, yang jadi tadi aku baca itu, ini Uh, jadi membingungkan nih. Menjerat mereka dengan harta-harta duniawi, menyebabkan mereka memikul beban yang berat dan melelahkan, itu seakan kontradiksi. Satunya mendapatkan kesenangan, harta-harta duniawi, yang satunya mendapatkan kesulitan, ya, dengan memikul beban yang berat dan melelahkan. Sehingga dua hal itu membuat dia lupa dan masuk ke dalam pencobaan, sehingga mereka tidak tahu yang namanya hari kedatangan itu sebagai seorang pencuri. Nah, ini yang menjadi pertanyaan nih, apa karena kayak harta-harta duniawi, apalagi kayak aku kan seorang pengusaha, Cok. Tiba-tiba aku dapat proyek besar itu berarti itu dari setan gitu atau gimana nih? Bingung aku nih. Hah? gini, Lah aku gini, dapat pengusaha loh, aku jangan salah, aku bukan pegawai kayak kamu. Aku ya, bisa-bisa aja dapat duit 100 miliar gitu karena aku memang berbisnis gitu loh. Terus gimana dong? gini. Ingat, kita udah pernah belajar. Aku jawab dulu pertama, begini. Ingat, kalau kita punya pertanyaan sekarang, kita bertanyanya nggak bisa kepada juru kabarnya. Sebagaimana waktu di Nyonya White ada orang-orang yang datang langsung ke Ellen G. White tanya. Ya, pertemuan Jackson lah atau pertemuan apapun di zaman itu, orang bisa langsung nanya kepada Yesus atau nanya ke Nyonya White atau Nyonya Victor itu. Nah, kita sekarang hanya nanya kepada yang demikian tertulis. Jadi kalau kita malas baca, ya kita nggak pernah dapat jawaban. Maka itu baca itu adalah jawaban. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita kan bisa tahu ukurannya bahwa ini adalah jerat setan atau jeratnya. Berkat itu kita hanya lihat daripada buah-buahnya. Ya, kita harus tahu ada di dalam tulisan yang dahulu pernah kita
pelajari, ya. Setan menjadikan kebutuhan hidup kita yang pertama, ya. Kebutuhan kepada Tuhan itu menjadi yang kedua. Nah, setan apa Tuhan menginginkan perhatian kepada Tuhan itu yang pertama, kebutuhan yang sehari-hari itu di posisi yang nomor dua, tapi sama setan dibalik kebutuhan kita terhadap kepentingan duniawi kita itu adalah yang pertama. Nah, apabila ya kembali lagi kamu nggak bisa nanya kepada Nyonya White, nggak bisa nanya kepada Victor Hugo, maka kamu harus nanya kepada yang tertulis. Dan tertulis bunyinya seperti itu. Evaluasilah pada saat harta itu datang kepada diri saudara, ya, kenalilah untuk mengetahui apakah ini dari setan ataukah dari Tuhan. Jawabannya adalah ketika harta itu datang, ada perubahan sikap nggak dari kita? Kalau kita menjadi lebih perhatian kepada kepentingan-kepentingan harta itu sendiri, maka sadarilah, mudah-mudahan masih sadar ya, sadarilah bahwa itu pada dasarnya apa harta tersebut adalah merupakan jerah dari setan, bukan berkat daripada, ya. Karena apa? Karena kita contoh saingan dari bangsa Israel. Kita bukan contoh saingan dari Abraham, Daniel, Yusuf, Ayub yang diberikan kekayaan, bahkan semakin dia setia. Kita adalah contoh saingan dari bangsa Israel yang harus dibikin miskin dulu, harus dijadikan apa budak-budak batu batu bata di bangsa Israel. Kalau tidak dibikin itu, mereka tidak mau keluar dari tanah Mesir. Kita harus dibikin susah. Contoh yang lain lagi kita udah pernah baca waktu Daud. Waktu Daud itu dibikin kaya, terus disanjung, dipuji sama orang. Itu membuat si Daud itu mata gelap, ya. Jadi mata gelap, dia tidak mau dengar kepada Tuhan, ya. Maka itu artinya apa? Artinya kalau kita contoh saingan dari bangsa Israel, pada dasarnya keberhasilan atau kekayaan sebenarnya sebuah kutuk bagi kita. Penderitaan itu adalah suatu berkat bagi kita. Ada tulisan yang kita sudah pernah baca atau mungkin nanti kesempatan lain saya bacakan. Penderitaan itu adalah berkat bagi calon-calon 140. Jadi kalau kita dari kacamata pandangan manusia yang seperti falsafah tadi ya, metode-metode manusia menggunakan falsafah. Kalau kita menderita, oh itu Tuhan menjauh dari kita. Kita punya cara beragama yang salah. Kita hidup banyak penderitaan, banyak Tuhan tidak hadir di dalam kehidupan kita. Di dalam tulisan Victor Nyonya White, di dalam pelajaran 40 hari, bumi langit pandangan Nyonya White dengan pandangan apa Nyonya White dan Victor Uteh, bumi langit dengan pandangan-pandangan manusia yang falsafah tadi, ya, yang mengatakan kalau kita menderita artinya Tuhan jauh daripada kita. Sebaliknya dikatakan bahwa kita kalau menderita itu adalah suatu berkat bagi kita. Nanti di kesempatan lain saya bisa tampilkan tulisan. Kenapa kok menjadi berkat? Karena dengan kita tidak mempunyai uang, maka kita punya mimpi-mimpi tidak kita dapat wujudkan. Kita ingin itu, ingin ini, ingin ano, dan ingin ini yang lain tidak bisa kita wujudkan, ya. Dan mimpi-mimpi yang lain ingin meninggikan diri tidak bisa kita wujudkan. Nanti Jadi kalau coba kita coba semuanya, dicari kamu tulisan-tulisan itu kita pelajari bersama. Ya karena oke, itu tulisan ini menarik gitu loh. Karena kalau dibiar kita terlalu menderita juga ya repot juga gitu loh. Kalau dibiarkan terlalu kaya juga nggak mungkin. Artinya dia ya, keseimbangan. Karena kalau terlalu menderita juga kan, ya kalau aku cerita sama papa juga, kalau papanya menderita juga kita nggak mungkin kayak begini kan gitu. Tapi terlalu tinggi juga ya nggak mungkin. Jadi tuh seimbang lah. Tapi kalau terlalu menderita aku kayaknya kurang sepaham deh. Kalau menderita banget ya, itu kayaknya berat bener itu beragama jadinya. Jadi nggak bisa ya, juga kayak begitu gitu loh. ya, kita nanti baca Makanya ya. kamu tolong cari di tulisan-tulisan yang kan sekarang nih bagus nih topiknya peperangan. Ya, Nanti oke.
terkait dengan Ya, ini nih, harta duniawi, lalu ya, kesulitan kehidupan yang ada tulisan setan fokus di dalam masalah yang kecil-kecil tadi dalam kehidupan. Nah, itu ya, juga kita mesti gali lebih banyak sehingga kita juga bisa tahu jangan sampai kita jatuh misalnya nih, katakanlah hidup susah terus lalu mengutuk gitu loh. Nah, itu juga salah juga kan. Tapi kalau terlalu happy juga ya nggak bagus juga gitu loh. Jadi kita mesti ya, ada tulisannya, Cok. Biar enak ya, bacanya. ya. Nanti kesempatan lain nanti 2 minggu lagi lah nanti aku carikan. Ya. Jadi kita biarkan kita tetap melaksanakan praktek belajar kita adalah demikian tertulis. Terima kasih Victor untuk bahan masukan kita untuk belajar kesempatannya. Ya, tapi intinya bunyinya kira-kira kita kalau dalam menilai seperti tadi, jangan kita menilai-nilai dengan metode-metode manusia. Ya, jadi kita menilainya kembali demikian tertulis. Dan kita sudah dapat petunjuk dari Ellen G. White ini petunjuk yang sementara kita pegang dulu bahwa setan bisa menjerat melalui harta-harta dunia. Ya, jadi jangan kita kira seperti orang di pandangan umum. Kalau harta itu sesuatu yang enak-enak selalu dari Tuhan, sesuatu yang nggak enak itu dari setan. Itu pandangan di masyarakat umum selalu mengatakan demikian. Kalau kamu susah itu dari setan. Kalau kamu gembira, kamu bahagia, kamu berhasil itu dari Tuhan. Ternyata tulisannya Nyawa ini memberikan petunjuk lain kepada kita, yaitu harta-harta dunia itu bisa saja merupakan jerat-jerat yang setan ciptakan. Ya, selain itu juga melalui kesusahan, memikul beban yang berat dan melelahkan, sehingga hati mereka dipenuhi dengan segala urusan kehidupan ini dan hari pencobaan itu, ya, dan sebagainya, itu pun juga bisa jadi jerat setan. Jadi setan bisa masuk di dalam dua sisi, baik dibikin kaya maupun dibikin susah. Setan bisa hadir di sana semuanya. Tapi ukurannya seperti tadi. Kalau kita semakin mencintai Tuhan, semakin perhatian kepada Tuhan, artinya itu datang dari Tuhan. Tapi kalau membuat kita semakin jauh daripada memperhatikan Tuhan, semakin bersungut-sungut, semakin meninggalkan Tuhan, semakin tidak peduli dengan keselamatan kita, ya, dan mengira bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita, artinya ini setan berhasil. Mungkin itu singkat dari KA 65. Berikutnya ini yang kecil-kecil. Jadi jangan kita suka menganggap sepele yang berikutnya ini. Dela boleh geser ke bawah Del. Ini juga saya tampilkan, ya. Saya tampilkan karena saya memandang tidak cukup menjadi pohon. Nah, itu yang penting ya. Tidak cukup menjadi pohon saja di kebun Allah. Jadi tidak cukup hanya kita menjadi calon 144.000. Tidak cukup kita berada fisik kita di dalam kelompok 144.000. Ya. Tapi kita harus benar-benar mengeluarkan buah-buah. Tuhan meminta pertanggungjawaban atas kegagalan mereka mengeluarkan yang baik. Yang sebenarnya mereka dapat lakukan melalui anugerahnya yang menguatkan mereka. Ya. Jadi kita ingat tidak ada boleh satu maaf-maaf sekecil apapun juga maaf-maaf itu tidak boleh ada di dalam diri kita. Kita harus tunjukkan bahwa memang kita patut untuk diselamatkan, patut untuk dilepaskan, ditebus. Ya, ingat jangan sampai yang 1.000 sehari itu lebih layak menggantikan posisi kita. Ya, kita sudah belajar beberapa 2 minggu yang lalu. Ada orang-orang yang pada dasarnya dia sudah harusnya punya hak di dalam situ menjadi salah 144.000, tapi dia digantikan oleh orang-orang. Jadi pada dasarnya orang ini udah punya hak, tapi karena orang itu mengabaikan kewajiban-kewajiban, ya, tapi akhirnya dia kehilangan kesempatan. Oke, lanjut. Yang berikutnya kita lihat, habis ya dia, habis ya. Yang bawah, oh, habis. Oke, ya kira-kira itu ya. Jadi ingat yang paling pertama dalam kaitan pelajaran kita soal perang, yang saya mau ingatkan kembali, jangan menggunakan metode-metode
penilaian-penilaian masalah dan menggunakan metode-metode yang sama dalam dengan dunia dalam menangani berbagai permasalahan-permasalahan. Oke, kita lanjut. Inilah kita masuk ke materi yang berikut. Kalau ada yang mau komentar silakan. Metode-metode yang digunakan sebagai yang berlaku di masyarakat itu juga nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut lagi setelah kita bicara tentang perang. Ya, pada kesempatan ini saya akan mencoba merumuskan tentang perang ini terlebih dahulu, baru kita nanti masuk kepada hal-hal yang banyak sekali masih digunakan oleh kita, yaitu menggunakan metode-metode yang sama seperti yang orang-orang dunia. Ya, kita sekarang baca dari petunjuk-petunjuk Ellen G. White. Ya, jadi saya coba kumpulkan petunjuk-petunjuk dari Ellen G. White yang masih banyak tercecer. Jadi sehingga kita tahu. Kita baca dari Jerat Konfederasi judul. Ya, mari kita baca yang pertama adalah pekerjaan persiapan masa kesusahan adalah disajikan dengan jelas. Ya, saya ulangi. Pekerjaan persiapan masa kesusahan adalah disajikan dengan jelas. Tapi banyak orang tidak lebih memahami. Ya, di sini memang Ellen G. White tidak mengarahkan yang jelas itu adalah mengenai konfederasi. Tapi kita dari apa yang kita pelajari, kita sudah lihat bahwa semakin hari semakin luas ya gulungan-gulungan kebenaran yang dibukakan Tuhan kepada kita. Sehingga dengan dibukakan gulungan-gulungan semakin besar kepada kita, otomatis perjalanan kita semakin jelas. Jadi artinya sebenarnya pekerjaan persiapan yang disediakan kepada kita sudah terpampang luas sehingga harusnya tidak boleh lagi menjadi suatu jerat kalau misalkan apa yang sudah ditampilkan Tuhan kepada kita kita abaikan. Jadi tidak ada Tuhan bisa dipersalahkan. Ya, Tuhan tidak bisa dipersalahkan kalau Tuhan sudah membuka. Jadi apa yang dikatakan Amsal Sulaiman itu tidak ada ayal binasalah umat. Itu rumus itu sudah juga Tuhan terapkan kepada generasi kita. Ya, jadi hayalnya sudah diberikan. Jadi tidak mungkin kamu tidak mungkin kamu akan binasa. Seharusnya. Oke, kita terus. Maranatha 7 September halaman 368. Ya. Jadi kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari-hari itu tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Nah, kalau kita baca di dalam kemenangan akhir bab 17, 1 Tesalonika 5 ayat 4 dan 5 ya, itu berkaitan dengan time setting. Ya, berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh orang Majus dan gembala Bethlehem sehingga dia bisa mengetahui tempat dan waktu dari kelahirannya Yesus. Dan kita melalui 1 Tesalonika 5 ayat 4 dan 5 di sana dicontoh dan contoh saingankanlah peristiwanya gembala Bethlehem dan orang-orang Majus itu kepada kita. Tapi pada kesempatan tulisan ini sedikit berbeda. Mari kita baca. Aku melihat bahwa Yesus tidak meninggalkan tempat yang maha kudus hingga setiap kasus diputuskan untuk keselamatan ataupun untuk kebinasaan. Ya. Dan bahwa murka Allah tidak dapat terjadi hingga Yesus menyelesaikan pekerjaannya di tempat yang maha kudus itu, melepaskan pakaian keimamatannya dan mengenakannya pada dirinya pakaian pembalasan. Kemudian Yesus akan meninggalkan pengantaran dan seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri ya, saudara ya. Kita baca yang di bagian yang ditebal. Aku melihat bahwa 4 malaikat itu masih akan menahan keempat angin hingga pekerjaan Yesus selesai di tempat kudus. Dan kemudian akan datang ke 7 bela itu. Ya, saudara-saudara sekalian, jangan terkecoh dengan kata-kata Ellen G. White yang mengatakan setelah
pekerjaan selesai di tempat kudus, kemudian akan datang ke 7 bela. Seakan-akan langsung 7 bela. Ingat, ini Ellen G. White yang mengatakan, bukan Victor Huteh. Ingat, pengetahuan tentang 144.000, pengetahuan tentang Yeskel pasal 9, pengetahuan tentang ada pembersihan terlebih dahulu di dalam sidang sebelum 7 bela, itu hanya diberikan kepada Victor Huteh. Jangan kita terkecoh dengan kutipan yang seperti ini. Ya, kita lanjut. Bela-bela ini menimbulkan amarah orang jahat terhadap orang. Mereka mengira bahwa kita membawakan penghakiman-penghakiman Allah atas mereka dan bahwa apabila mereka dapat melepaskan bumi dari kita, maka bela-bela itu akan berhenti. Ya, ini juga kita abaikan dahulu. Ya. Sebuah undang-undang diterbitkan untuk membunuh orang-orang suci yang menyebabkan mereka menangis siang dan malam, memohon kelepasan. Inilah masa kesusahan Yakub. Tapi ingat saudara, ini adalah suatu masa kesusahan Yakub yang Nyonya White katakan. Tapi kaitannya dengan apa yang kita pelajari, ternyata, ternyata ingat saudara, bahwa kesusahan Yakub ini bukan langsung terjadi secara langsung kesusahan itu sendiri. Ternyata ada sebuah peristiwa sedikit waktu lamanya yang akan dialami calon-calon 140. Ya, maka itu di sini saya masukkan apa yang disampaikan di dalam Maranatha ini bagian dari penjelasan tentang konfederasi. Ya. Karena apa? Karena kesusahan Yakub, ya, ini pun juga adalah buah hasil daripada suatu konfederasi. Kita lihat di sini sebuah undang-undang diterbitkan untuk membunuh orang suci. Kenapa kita bilang ini konfederasi? Karena orang Advent atau lalang-lalang atau sekar, mereka tidak mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang. Yang punya wewenang membuat undang-undang adalah pemerintah sipil. Jadi untuk bisa mengeluarkan undang-undang itu diterbitkan, maka lalang dan sekar ini harus mendapatkan satu kerjasama dengan pihak yang mengeluarkan undang-undang. Siapa itu? Yaitu pemerintahan sipil. Dan kita tahu pemerintahan sipil ini adalah sebagaimana yang dibuatkan Yesaya 7 dan Yesaya 8, yaitu konfederasi. Oke, kita lanjut. Yalah, geser dah. Kejadian-kejadian yang dihubungkan dengan penutupan masa kasihan dan pekerjaan persiapan masa kesusahan adalah disajikan dengan jelas. Nah, kita lihat di sini. Jadi sebelum ada kesusahan Yakub yang tadi dari undang itu, yang kita baca di sini dia katakan kejadian-kejadian yang dihubungkan dengan penutupan masa kasihan dan pekerjaan persiapan masa kesusahan. Jadi sebelum masa kesusahan itu ada pekerjaan persiapan. Dan itulah yang kita pelajari dalam Yesaya 7 dan Yesaya 8. Ingat, Yesaya 7 dan Yesaya 8 itu bukan kesusahan Yakub, tapi suatu peristiwa singkat sebelum kesusahan Yakub. Dan di sini dijelaskan di dalam Maranatha ada pekerjaan persiapan masa kesusahan. Jadi sebelum masuk kesusahan ada masa pekerjaan persiapan. Adalah disajikan dengan jelas. Katanya Nyonya di sini disajikan dengan jelas. Jelasnya mana? Yaitu melalui nubuatan Yesaya 7 dan Yesaya 8. Ya, Immanuel dan Maer Salahasbas. Konfederasi antara 10 suku dengan Syria melawan Yehuda. Ya, itu nubuatannya. Tetapi banyak orang tidak lebih memahami kebenaran-kebenaran penting ini daripada jika kebenaran ini tidak pernah diungkapkan. Tuh, jadi banyak orang. Jadi artinya hanya sedikit yang mengetahui adanya suatu pekerjaan persiapan masa kesusahan yang akan terjadi. Yang tahu ini hanya sedikit. Jumlahnya berapa saudara-saudara? Ada yang bisa jawab? 144.000. Yaitu dalam lambang Immanuel dan Maher Salahasbas. Itu sudah kita baca 2 minggu yang lalu. Kita lanjut. Nah, ya,
Akibatnya apa? Akibatnya dari kejadian ini. Mari kita baca dulu. Ya, ya, akibatnya kalau kebenaran itu sudah disampaikan, akibatnya apa? Nah, ini kita baca. Pemikiran yang sama yang direncanakan menentang umat beriman dalam abad-abad yang lalu masih tetap mengincar untuk melenyapkan dari bumi orang-orang yang takut pada Allah dan mematuhi hukumnya. Setan akan membangkitkan kemarahan menentang kaum minoritas sederhana yang secara sadar menolak untuk menerima kebiasaan-kebiasaan dan tradisi yang populer. Nah, ini ya. Jadi menentang kaum minoritas. Orang-orang yang memiliki posisi dan reputasi akan bergabung dengan orang-orang yang menolak hukum Allah dan orang-orang keji. Ya, Dela boleh geser lagi ke atas. Jadi kenapa saya katakan akibatnya? Nah ini dia. Ini akibat daripada orang-orang yang ini akibat daripada tetapi banyak orang yang tidak lebih memahami kebenaran-kebenaran penting ini daripada jika kebenaran-kebenaran ini tidak pernah diungkapkan. Jadi akibat mereka mengabaikan akibatnya adalah seperti ini. Dila boleh geser lagi kan? Bukan ke atas, ke bawah. Bukan ke bawah deh, ke bawah deh. Melanjutkan yang tadi deh. Nah nih, jangan dulu. Berhenti, berhenti. Nah kita lihat di sini. Kita lihat Ya itu. orang-orang yang memiliki posisi dan reputasi akan bergabung dengan orang-orang yang menolak hukum Allah dan orang-orang keji. Ya, nah kita lihat di sini. Ya, akibat dia mengabaikan sesuatu petunjuk yang dikatakan Ellen G. White tadi sudah sangat jelas, yaitu suatu pekerjaan persiapan, kesusahan. Itu sudah disampaikan dengan jelas, tapi diabaikan sehingga dikatakan orang-orang yang memiliki posisi dan reputasi akan bergabung dengan orang-orang yang menolak Allah. Jadi artinya orang-orang ini bukan orang luar, saudara jangan lupa ya. Ini orang-orang yang ada di dalam pekabaran tongkat. Di orang-orang yang punya posisi siapa? Yaitu orang Wako Texas, punya reputasi. Siapa lagi kalau bukan orang Wako Texas? Dia akan bergabung dengan orang-orang yang menolak hukum Allah. Artinya, harusnya dia tidak menolak hukum Allah. Tapi pada akhirnya dia menolak hukum Allah. Siapa dia? Orang-orang yang menolak hukum Allah. Otomatis siapa lagi kalau bukan lalang. Ya, jadi orang-orang ini pada dasarnya tadinya adalah orang yang pemegang hukum Allah. Tapi akhirnya bergabung dengan orang-orang yang menolak hukum Allah. Karena apa? Karena dia mengabaikan petunjuk yang tadi yang sudah disampaikan dengan jelas. Dan orang-orang kecil ya tuh bahasa Inggrisnya the lawless and the file ya itu tulisannya nanti bisa dibuatnya di dalam bahasa Inggris. Saya coba cari ke dalam bahasa referensi bahasa Inggrisnya lawless, jadi orang-orang yang melanggar hukum, dan the file yaitu orang-orang keji. Saya nggak bisa jawab yang orang-orang keji ini yang bagaimana ya. Orang-orang yang keji ini mungkin orang-orang yang tadi itu yang tidak mau meninggalkan manusia lama ya, akhirnya dia menjadi satu nih orang-orang yang punya posisi dan reputasi untuk meminta nasihat dalam menentang umat Allah ya. Jadi dia meminta nasihat dalam menentang umat. Oleh karena tidak memiliki bukti pendukung, demikianlah dikatakan Alkitab. Jadi orang-orang ini tidak mempunyai bukti pendukung, demikian dikatakan Alkitab. Jadi karena dia mengabaikan, dia nggak Apa malah? dalam menentang para pembela sahabat Alkitab. Ya, ini Ellen G. White. Jadi bicara sahabat itu Ellen G. White, bahasanya Ellen G. White sahabat Alkitab. Direbus saja ya. Jangan kita simpulkan kepada sahabat Alkitab. Ya. Mereka akan berlindung pada perundang-undangan yang menindas untuk mendukung kekurangan mereka itu. Nah, kita lihat. Jadi artinya apa di sini? Orang-orang yang punya posisi dan reputasi yang tadinya tidak bergabung dengan orang-orang yang menolak hukum Allah, pada akhirnya nanti akan bergabung, berlindung pada perundang-undangan. Ya, kalau bicara perundang-undangan, otomatis kita bicara tentang apa? Konfederasi. Ya, Maranatha 9 Juli halaman 198.
Kilat, saudara. Ini kalau kita tidak rangkai, kita tidak temukan inti apa yang disampaikan oleh Ellen G. White. Ya, kalau bicara perundang-undangan, mau tidak mau, kita pasti berbicara konfederasi. Oke? Jadi ingat, akan ada orang-orang yang punya posisi dan reputasi akan bergabung. Jadi ini ceritanya. Kalau sekarang saudara-saudara lihat di Facebook, sekarang masih diserang nih. Waco Texas juga masih jadi orang-orang yang sama seperti Yudas dahulu, yaitu orang-orang yang sama dengan calon-calon 144.000. Ya, jangan salah saudara, Yudas pun juga dianiaya. Selama 3,5 tahun, Yudas juga menjadi korban daripada orang-orang Yahudi. Olok-olokan, hinaan, dan segala macam itu juga menjadi bagian dari Yudas. Ya, oke. Nah, demikian juga dengan orang-orang yang dikatakan memiliki posisi dan reputasi. Ya, dia juga dahulu dia jadi orang-orang yang dimusuhi sama orang-orang yang menolak hukum Allah. Tapi pada akhirnya dia bergabung dengan orang hukum. Ya, dia berlindung di dalam perundang-undangan. Ya, oke, kita lanjut. Kalau ada yang mau protes atau nggak sejalan dengan apa yang saya sampaikan, silakan, nggak apa-apa. Kita semua pelajar, kita berdiskusi. Ya, oke, lanjut. Nah, sekarang pertanyaan, apa yang membuat orang-orang yang dikagumi, yang berkedudukan dan memiliki reputasi, tentunya di dalam kebenaran sekarang, bergabung dengan orang-orang yang menolak hukum Allah? Apa yang membuat dia bergabung? Ya, yang tadinya dia sudah berada di tempat yang terpisah dengan orang-orang pelanggar hukum dan orang keji, kok dia pada akhirnya bergabung? Padahal dia sendiri dianiaya kan kalau kita ikuti ceritanya Yudas. Kenapa jawabannya? Jawabannya adalah apa yang membuat mereka bergabung? Jawabannya adalah konfederasi. Di dalam Maranatha nomor 9 Juli tidak terlihat, tapi di dalam petunjuk Victor Houthef kita diberikan petunjuk. Maka itu belajar kebenaran kita harus mengkawinkan antara petunjuk Ellen G. White, kita kawinkan dengan petunjuk Victor Houthef. Victor Houthef jelaskan bahwa itu konfederasi terdapat di dalam simbolikon. Tanpa ada Victor Houthef, kita tidak akan pernah bisa memahami apa yang disampaikan oleh pemerintah ini. Kita pasti akan mengira orang-orang yang berkedudukan, orang-orang yang punya ini, orang-orang di dunia. Kok kalau orang-orang di dunia bergabung dengan pelanggar hukum lah? Dia emang orang-orang pemegang kebenaran. Dan pasti kita akan muncul pertanyaan lah, kok dia ngapain bergabung sama pelanggar hukum? Bukankah dia pelanggar hukum juga kalau orang-orang di dunia? Artinya orang-orang yang punya reputasi dan punya kedudukan ini pada dasarnya tadinya bukan orang dunia. Kok dia baru bergabung belakangan? Nah, kalau tidak ada tulisan dari Victor Houthef, tidak akan membuka alam berpikir kita sejauh seperti sekarang. Kita lanjut ya lah. Nah, sekarang kita lihat dari konfederasi ini menghasilkan. Ya, ini semuanya kita rangkai. Maranatha 11 Juli. Ya, tadi 9, ini 11. Masa kegoncang. Mari kita terus. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurakan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini adalah akibat daripada konfederasi tersebut. Ya. Menjadi dingin itu bagaimana sih? Oke, kita lanjut. Del, lanjut Del. Sesungguhnya saat itu sudah dimulai penghakiman Allah sekarang di bumi ini untuk memberikan kita amaran agar kita tahu apa yang segera datang. Ya, ingat ini Ellen G. White yang sampaikan. Jadi walaupun dia bilang penghakiman sekarang di bumi ini sudah dimulai, ya itu maksudnya dimulainya adalah dari memberikan kita amaran. Ya, penghakiman kepada orang hidup itu maksudnya memberikan kita amaran, bukan penghakiman itu sendiri sudah terjadi. Ini ingat ini Ellen G. White. Ya, kita terus. Hari-hari itu begitu cepat dan mendekat, tatkala akan muncul kekacauan dan kecemasan besar. Ya, setan yang mengenakan jubah malaikat akan menyesatkan sekiranya mungkin orang-orang pilihan. Akan ada banyak Allah, banyak Tuhan. Setiap angin doktrin akan bertembus. Ya, saudara lihat,
Kata-kata Ellen G. White itu jelas diarahkan kepada calon-calon 144.000. Karena sekiranya mungkin orang-orang pilihan, siapa dia kalau bukan calon 144.000? Tidak mungkin pengikutnya Ellen G. White. Tidak mungkin pengikutnya Victor Hutef waktu Victor Hutef masih hidup. Pasti ini adalah dialamatkan kepada calon-calon 144.000. Pada waktu sekarang lah kata-kata ini diberlakukan. Dan banyak Tuhan, setiap angin doktrin akan ya. Kita lihat di sini, ya, saudara, sekian lama berbulan-bulan waktu dulu kita ingat ada seorang Ambon satu, dia Semi Mesak namanya, dia mau waktu itu dia sampai mau datang ke Jakarta, bahkan mau tinggal di Pekayon, katanya malah minta izin sama Dela untuk tinggal di Pekayon selama 1 tahun. Alasannya mau belajar. Ya, nah, saya masih sampai sampai hari-hari belakangan ini masih saya komunikasi sama dia. Tapi saya selalu berjuang bagaimana mengajak dia untuk bertanya. Silakan saudara, apa yang sudah baca, silakan saudara bertanya. Ada satu lagi namanya Yanto Mawetar. Yanto Mawetar udah pernah ikut Zoom dengan kita juga. Ya, kenyataannya orang dua ini, ya orang dua ini dengan berikut teman-temannya yang di sana. Beberapa waktu yang lalu didatangi oleh Daniel Bio, ya, didatangi oleh Daniel Bio. Terus akhirnya Daniel Bio sudah menampilkan mengirim foto-foto perkumpulan-perkumpulan mereka DM kepada saya, DM ya, bukan di depan di Facebook banyak orang lihat. Dia DM secara langsung kepada saya memamerkan bahwa dia berhasil merekrut orang-orang di Ambon. Terus baru belakangan hari, berapa hari yang lalu juga dia merekrut orang-orang di Papua, ya. Dan di dalamnya dia putuskan dan dia sampaikan kepada saya, sekarang saya mengangkat untuk menjadi wakil di Indonesia bagian timur, bagian Maluku, saudara Yanto Mawetar menjadi wakil kita di Ambon. Dalam hati saya istimewa ini, orang-orang dulu pernah Zoom dengan kita, udah pernah belajar dengan kita, akhirnya jatuh, ya, akhirnya jatuh. Ya. Ini kenapa? Ya ini kata-kata Ellen G. White. Sedapat mungkin orang-orang pilihan pun akan dijatuhkan sama setan. Dan kita sekarang masih di dalam periode perekrutan calon-calon 144.000. Jadi dimungkinkan masing-masing kita berpotensi satu sama lain bisa jatuh. Ya, masih banyak ala-ala dan banyak Tuhan-Tuhan setiap angin doktrin akan berembus. Jadi kan tadi dibilang kalau orang yang tidak tekun, tidak rajin, dia potensi akan jatuh. Jangan kita anggap remeh kata-kata petunjuknya nyawa. Ya, kita lanjut. Tetapi ada orang yang akan menerima kebenaran dan mereka ini akan menepati posisi yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang lain yang meninggalkan kebenaran. Ya, ingat yang tadi kita bicarakan, ada orang-orang yang akan menerima kebenaran dan mereka ini akan menempati posisi yang telah ditinggalkan oleh orang-orang lain yang meninggalkan kebenaran. Jadi orang ini tadinya di dalam kebenaran, ya, tapi dia meninggalkan tempat, akhirnya diisi oleh orang-orang yang baru. Dan tadi di dalam renungan pendahuluan kita, ya, yang di dalam renungan pendahuluan kita baca diisi oleh orang-orang kafir, itu sebagai contohnya. Sedangkan orang-orang yang lama, bagaimana? Orang-orang yang lamanya hilang, ya, dengan seperti yang tadi kita sudah bahas di dalam renungan pendahuluan. Orang-orang Kristen yang sejati akan menggantikan tempat mereka. Ya, nah ini yang kita udah baca juga di dalam renungan kita yang beberapa waktu yang lalu. Ya, dan yang menggantikan mereka siapa? Orang-orang Kristen yang sejati. Jadi artinya mereka-mereka itu, ya, dalam kata-kata Ellen G. White ini bukan sebagai orang Kristen yang sejati. Ingat saudara, jangan sampai kita digantikan oleh orang-orang yang baru muncul belakangan hari. Ya, ini mudah-mudahan semua yang kita baca belakangan ini menyadarkan kita, khususnya kita yang sudah masuk di dalam kelas 40 hari, kita bukan di kelas 3,5 tahun loh. Kita sudah di kelas 40 hari. Kenapa kok kita bisa katakan demikian? Karena kita punya pengetahuan.
sudah di atas daripada orang-orang yang punya pendidikan 3,5 tahun. Kita punya pengetahuan yang sudah lebih advance daripada juru kabar sendiri. Maka alangkah sayangnya kita sudah di dalam kelas 40 hari, terus kita nanti akhirnya digantikan tempatnya oleh orang-orang yang baru muncul belakangan. Saudara-saudara, jangan sampai itu terjadi, saudara. Berjuang, saudara. Apa yang harus dilakukan? Yaitu banyak yang harus kita tinggal, banyak yang harus kita rubah. Kita harus rela menjadi orang yang berbeda dari yang kemarin. Itu banyak pelajaran-pelajaran tentang moral sudah pernah kita pelajari bersama. Nanti kesempatan lain seperti tadi Victor sudah tawarkan, kita akan mengulangi lagi untuk pembangunan moral, ya, supaya kita semakin kuat di dalam 40 hari pelajaran kita. Lanjut ya, Pak. Ya, ingat ini diingatkan ke berkali-kali oleh juga, ya. Pertanyaan berikutnya adalah, tadi sebelumnya apa sih pertanyaannya, Del? Sorry, Del. Pertanyaannya apa sih, Del, di atas? Aku lupa. Kenapa tadi kalau kita baca yang ini? Oh, dari konfederasi ini menghasilkan. Sorry, sorry. Ya, jadi dari konfederasi ini menghasilkan orang-orang Kristen sejati. Ya, jadi konfederasi ini menyingkirkan. Ya, boleh geser ke bawah lagi. Ya, jadi dari konfederasi ini menghasilkan yaitu orang-orang Kristen yang sejati. Jadi orang-orang Kristen yang tidak sejati tersingkir. Oke ya, itu judulnya masa keguncangan. Ellen G. White udah menunjukkan, jadi masa keguncangan ini jangan kita simpulkan kepada kesusahan Yakub. Selama ini kan kita kira masa keguncangan adalah kesusahan Yakub. Ternyata tidak, saudara. Ini ada sedikit masa sebelum kesusahan Yakub. Karena kesusahan Yakub kan kita udah tahu tidak ada yang bisa jatuh. Sedangkan dikatakan di dalam Maranatha 11 Juli ini akan jatuh, malah digantikan posisinya orang-orang yang tadinya di dalam kebenaran digantikan oleh orang-orang yang baru. Kalau gitu masa keguncangan ini bukan kesusahan Yakub. Ya, kita revisi, saudara. Mari kita rame-rame merevisi logika berpikir kita yang selama ini kalau kita baca nyonya masa keguncangan, kita selalu mengira itu kesusahan Yakub. Tidak, saudara, karena kesusahan Yakub itu tidak pernah ada yang jatuh. Lanjut ya. Mudah-mudahan kita dari belajar-belajar ini banyak yang kita mau harus ubah logika-logika berpikir kita. Ingat, tadi pelajaran di renungan, Victor sudah sampaikan, orang-orang tua itu kalahnya kenapa? Karena dia tidak mau berubah logika-logika berpikir lamanya. Sehingga dia diganti sama orang-orang yang baru. Oke, kita lanjut ya. Ya, ingat, jadi posisinya akibat dari konfederasi itu menghasilkan orang-orang Kristen yang sejati, menggantikan tempat orang-orang yang tidak sejati. Oke, terus, terus jelas. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah kapan? Ya, pertanyaannya berikutnya adalah kapan konfederasi? Ya, nah, di sini saya mau tegaskan lagi kepada saudara. Saya coba membuat satu alur, ya, dari awal tadi saya coba buat alur, ya, sehingga kita bisa paham seluruh rentetan apa urut-urutan pelajaran tentang konfederasi itu. Kita terus. Kapan konfederasi tersebut terjadi? Nah, konfederasi itu kita tidak bisa dapat dari LG White. Kita harus pakai dari Victor Hugo. Ya, oke, lanjut. Nah, di dalam tulisan simbol, jangan dulu, jangan, jangan dulu, jangan. Oh, berhenti. Di dalam tulisan Victor Hugo ini dari buku Simbolikon jilid 3 nomor 13 nomor 3 dan 4 di sana ada paragraf yang memberikan ketegasan kepada kita tentang konfederasi. Saudara bisa telusuri ya buku konfederasi ini, Simbolikon ini cukup panjang, tapi saya ambil hanya satu paragraf yang saya lihat paling tegas memperlihatkan kapan waktu konfederasi itu terjadi. Ya, kita lihat sama-sama. Kita baca sama. Konfederasi yang sedang kita pelajari sore ini akan dimulai sebelum seruan keras, ya, dan sebelum pembantaian dari Yeskel pasal 9. Nah, seakan-akan kalau sebelum pembantaian Yeskel 9, seakan-akan ini adalah, oh ini kalau gitu ini kesusahan Yakub. Apakah iya kesusahan Yakub? Mari kita baca terus.
Iya, itu bukan patung dari binatang itu karena persekutuan ini terjadi mendahului patung dari binatang. Dan konfederasi itu dibentuk sewaktu bangsa-bangsa sedang menyandang pedangnya untuk berperang. Nah, jadi konfederasi itu lagi terjadi di tengah-tengah peperangan, ya. Sehingga jangan salah kalau waktu dahulu John Terinate, bapak saya, menyimpulkan ini adalah kesusahan Yakub. Tapi di dalam perkembangannya sekarang kita bisa lihat bahwa ini bukan kesusahan Yakub. Karena apa? Kesusahan Yakub itu tidak ada yang kalah. Semuanya pasti menang. Ya, kita terus. Ambillah cara lain. Konfederasi itu akan dimulai sesudah pemeteraian dan barangkali tepat menjelang pembantaian dari Yeskel pasal 9. Lagi pula, yaitu adalah dalam masa apabila bangsa-bangsa Kristen bersatu sehingga perempuan Babel itu akan duduk pada 7 kepala. Ingat 7 kepala, bukan punggung. Yang melukiskan juga persekutuan gereja-gereja di bawah Babel. Saudara, kalau kita tidak mengkaitkan Ellen G. White dan Victor Rutte, maka kita bisa menyimpulkan satu paragraf singkat ini kepada kesusahan Yakub. Dia tidak. Saya mau tanya sama saudara-saudara sekalian, kalau kita hanya berpegang kepada satu paragraf ini, ya, atau yang disampaikan oleh Ellen juga tadi, ya, kita juga tidak mendalami secara mendalam tentang konfederasi. Suaranya itu. Ya, kalau kita hanya berpegang sama paragraf ini saja tanpa mempeduli secara dalam pelajaran tentang konfederasi, kita semua akan menyimpulkan konfederasi ini adalah kesusahan Yakub. Ya, jadi nggak heran kalau Waco Texas mengabaikan tentang konfederasi ini. Ya, mari kita lanjut berikutnya ya.